Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Pratiwi dari kelas 6B dengan nomor NPM 181063100522. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian aplikasi SPSS. Nah, SPSS ini adalah aplikasi komputasi untuk perhitungan statistik, merupakan piranti lunak komputer yang saat ini lisensinya dimiliki oleh IBS. Nah, SPSS ini dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Nah, SPSS ini salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan, salah satunya dalam penelitian pendidikan. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kerja dari SPSS dalam penelitian pendidikan matematika. Tampilan awal dari SPSS ini yaitu seperti ini, di mana terdapat data view dan variable view. Nah, data view ini adalah tab set yang menampilkan nilai data, sedangkan variable view ini adalah tampilan lembar kerja dari SPSS. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam data view, di mana data-data yang kita sudah peroleh yaitu data hasil dari pretest 1, pretest 2, posttest 1, dan posttest 2. Dari hasil data pretest 1 dan pretest 2 kita akan masukkan ke dalam data view. Sebelum dimasukkan ke dalam data view, kita akan menuliskan variabel view-nya untuk memberi nama dari pretest 1 dan pretest 2. Kita akan beri nama yaitu pretest 1. Untuk desimalnya kita buat menjadi 0 dan labelnya akan kita beri nama yaitu pretest kelas eksperimen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pretest kedua, dengan desimalnya kita buat menjadi 0 dengan labelnya yaitu pretest kelas kontrol. Nah, selanjutnya kita akan beri nama lagi yaitu masukkan data lagi dari data posttest 1 dan posttest 2 ke dalam data view. Sebelumnya kita sama akan menuliskan variabel view-nya yaitu posttest 1. Kita sama mengubah desimalnya menjadi 0 dan pemberian labelnya yaitu pretest kelas eksperimen. Dan selanjutnya di sini posttest 2. Untuk desimalnya kita buat menjadi 0 dengan labelnya kita beri posttest kelas kontrol. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, kita ganti jadi posttest. Nah, untuk volume missing column array dan measure dan roll kita sesuaikan saja, kita samakan dari 4 variabel ini. Selanjutnya kita masuk ke data view untuk memasukkan data dari pretest 1, pretest 2, posttest 1, dan posttest 2. Kita copy paste saja untuk memudahkan memasukkan datanya. Masukkan data. Nah, data dari pretest 1, pretest 2, posttest 1, dan posttest 2 ini akan diuji yaitu dengan menggunakan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pretest 1 dan pretest 2 berdistribusi normal atau tidak, dan sebaliknya seperti posttest 1 dan posttest 2 akan berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya
kita untuk mengecek pretest 1 dan pretest 2, kita klik analyze, descriptive statistik, ada explore. Selanjutnya kita masukkan pretest kelas eksperimen ke dalam dependent list dan pretest kelas kontrol ke dalam dependent list. Selanjutnya klik plot, klik normality, continue, plot, selanjutnya klik OK. Nah, output ini akan mengeluarkan hasil dari data pretest dan posttest tadi. Nah, didapat hasil dari normality-nya ini untuk kelas eksperimen yaitu 0,070 dan kelas kontrol itu 0,048, dimana ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke data view untuk mengecek dan melihat apakah posttest 1 dan posttest 2 ini berdistribusi normal. Selanjutnya, langkah selanjutnya klik analyze, sama seperti tadi, descriptive statistik, explore. Kita ubah dependent listnya menjadi posttest kelas eksperimen dan posttest kelas kontrol. Di sini plot, normality, dan continue, klik OK. Akan keluar hasil output dari data posttest. Dimana data posttest ini masih proses ya teman-teman. Nah, ini merupakan data normalitas dari posttest, yang mana kelas eksperimen yaitu 0,276 dan kelas kontrol yaitu 0,50. Selanjutnya kita masuk ke data lagi, masuk ke variabel view. Kita akan membuat variabel dari uji homogenitas, yaitu selanjutnya kita akan menguji homogenitas dari pretest dan posttest. Kita akan tulis yaitu uji homogenitas, uji homogenitas. Apabila terdapat seperti ini, berarti karakter yang akan penulisan dari uji homogenitas harus dirubah, karena karakter sudah sering kita gunakan. Itu kita bisa menuliskan homogenitas pretest 1 Nah, dapat homogenitas dengan namanya. Desimalnya kita buat menjadi 0. Untuk labelnya kita tulis uji homogenitas pretest. Selanjutnya kita tulis kembali yaitu kelas. Untuk desimalnya kita buat menjadi 0 dan untuk labelnya kita biarkan kosong saja. Selanjutnya kita masuk ke data view. Dari data view ini terdapat pretest 1, pretest 2, posttest 1, dan posttest 2. Nah, untuk homogenitas ini kita masukkan data pretest 1 dan pretest 2 ke dalam homogenitas. Karena yang dicari homogenitas pretest, kita akan menggunakan data dari pretest. Kita masukkan. Nah, untuk kelasnya di sini kita akan buat kode. Kelas ini merupakan suatu kode dari pretest dan posttest. Untuk pretest kita menggunakan kode 1 dan untuk posttest kita akan menggunakan kode 2. Maka di sini kita akan tulis untuk semua pretest yaitu 1. Kita akan tulis 1.
16 nomor 16 sampai bawah kita akan tulis yaitu 2 dengan kode postes 2. Nah, selanjutnya untuk mengetes homogenitas dari pretest ini kita klik Analyze Compriments. Di compriments ini terdapat beberapa, ada means, one sample t-test, independent simple t-test, dan summary independent simple t-test, varied simple t-test, dan one way ANOVA. Di sini kita akan menggunakan one way ANOVA untuk menguji homogenitas dari pretest. Klik one way ANOVA. Selanjutnya di sini ada dependent list dan faktor. Kita akan masukkan dependent list ini yaitu uji homogenitas dari pretest ke dalam dependent list. Faktor ini kita akan masukkan yaitu kelas. Nah, kita akan mengklik option. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Kita harus memilih homogenitas karena kita akan mengecek atau mengetahui homogenitas dari data pretest tersebut. Nah, di sini ada homogenitas, kita klik homogenitas ini, selanjutnya continue dan klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari pretest ini. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance dan ANOVA. Kita akan gunakan yang test of homogeneity karena kita akan mengetes homogenitas dari pretest ini. Selanjutnya kita akan menguji data dari posttest. Kita masuk ke variabel view. Kita tulis homogenitas dari posttest. Kita klik homogenitas posttest. Desimalnya kita buat menjadi 0. Di label ini kita tulis yaitu uji homogenitas posttest. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, dari data posttest homogenitas ini kita ambil dari posttest 1 dan posttest 2. Karena yang akan dicari yaitu posttest, homogenitas dari posttest. Nah, selanjutnya klik Analyze Compriments, One Way ANOVA. Dependent list dari pretest ini kita keluarkan. Kita akan ubah menjadi uji homogenitas posttest, masukkan ke dependent list. Karena faktor kelasnya kita sama, ya sudah biarkan saja. Dan optionnya kita cek yaitu sudah homogenitas, continue, klik OK. Nah, akan muncul homogenitas dari posttest yaitu ini, dan ini merupakan uji one way ANOVA-nya. Kita akan gunakan yaitu tes homogeneity of variance. Setelah didapat bahwa tes homogeneity dari posttest dan pretest ini bersifat homogen, selanjutnya kita akan menguji dari posttest dan pretest ini yaitu menggunakan uji T. Kita masuk ke dalam variabel view kembali. Kita akan menuliskan variabel uji T. Uji T pretest. Pretest. Nah, untuk desimalnya sama, kita buat menjadi 0.
Untuk labelnya, untuk memudahkan kita beri nama uji T pretest. Selanjutnya, di sini karena kita akan menguji T dari post-test, kita beri nama T post-test. Nah, selanjutnya dari label ini kita tulis kembali uji T post-test. Untuk penulisan nama, desimal, dan label itu tergantung kepada kalian. Misalkan kalau kalian ingin menuliskan namanya pretest 1, boleh, dan pada label pretest kelas eksperimen. Itu tergantung kepada penelitian yang kalian gunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Di data view ini terdapat pretest, uji pretest T dan T post-test. Dari T pretest ini kita bisa menggunakan data hasil dari homogenitas pretest. Untuk T post-testnya kita bisa menggunakan data dari homogenitas post-test. Nah, pertama kita akan menguji T untuk pretest terlebih dahulu. Klik Analyze, Complements. Nah, di sini kita menggunakan Independent Sample T-Test. Klik. Untuk tes variablesnya kita menggunakan uji pretest. Nah, grup variabel ini kita gunakan kelas, masukkan ke dalam grup variabel. Di sini ada define group. Define group ini merupakan suatu kode dari grup 1 dan grup 2 karena kita sudah sepakat kodenya itu 1 dan kodenya itu 2. Lalu continue. Setelah itu klik OK. Nah, akan keluar hasil output dari independent sample test, yaitu dari uji pretestnya. Kita akan gunakan uji pretest ini. Didapat hasilnya yaitu 0,193 dan untuk ini 0,93. Selanjutnya kita akan menguji dari tab post-test ini dengan cara Analyze, Complements, Independent Sample T-Test, masukkan uji T post-test. Karena di sini masih uji T pretest, kita keluarkan, kita rubah menjadi uji T post-test. Kita cek kembali dari define group ini. Ternyata hasil dari grup 1 1 dan grup 2 2. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil data uji T post-test, di mana kita akan gunakan yang ini. Didapat hasilnya yaitu 0,482 dan 0,483. Untuk hasil output ini harus sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan nilai signifikan dari setiap uji, baik itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.